Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusuf Nurul Huda dengan NIM K3524038 dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di video kali ini saya akan memberikan contoh model pembelajaran direct learning yang akan menjadi tugas akhir mata kuliah strategi belajar mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Bagaimana nih kabarnya? Baik. Nah, sebelum kita memulai pada pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Nah, anak-anakku di kelas TKJ 1 ada yang tidak hadir nggak hari ini? Lengkap. Pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar jaringan komputer. Nah, kita kali ini akan menggunakan metode direct learning. Nah, pada pelajaran dasar-dasar jaringan komputer kali ini akan menjadi fondasi kalian sebelum kalian nanti akan praktek sendiri di laboratorium dan kalian nanti akan konfigurasi jaringan komputernya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, anak-anakku bisa perhatikan di layar dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi ini. Yang pertama ada menjelaskan pengertian jaringan komputer, yang kedua mengidentifikasi jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan, yang ketiga menyebutkan komponen dasar jaringan komputer beserta contohnya. Nah, anak-anakku semua mohon dijadikan perhatian tujuan pembelajaran kali ini agar pembelajaran kita dapat sesuai dengan keinginan kita bersama. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Ada yang udah tahu jaringan komputer? Belum? Nah, kita akan kupas bersama-sama. Yang pertama, pengertiannya dulu. Pengertian jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung melalui media komunikasi. Nah, tujuannya apa sih Pak? Jaringan komputer itu tujuannya apa? Tujuannya untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Selain itu, tujuan dari jaringan komputer itu juga untuk internetan seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai manfaat jaringan komputer. Nah, dengan adanya jaringan komputer ini memberi manfaat kita. Yang pertama ada berbagi data antar pengguna lain secara cepat. Yang selanjutnya ada berbagi antar perangkat seperti printer dan koneksi internet. Selanjutnya ada jaringan komputer itu juga memberikan kita efisiensi waktu dan biaya. Kalian juga bisa dalam konteks pendidikan kalian bisa membuka Google Classroom, membuka Sepada seperti itu. Dan juga memiliki efisiensi biaya karena kalian tidak harus mengunjungi suatu tempat, karena kalian bisa mengakses web atau internet di rumah. Selanjutnya bisa mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Kalian bisa menghubungi teman-teman kalian yang ada di luar negeri atau yang berbeda wilayah dengan kalian terhubung dengan internet. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN. LAN itu apa Pak? LAN itu Local Area Network. Nah, karakteristiknya apa? Kalau LAN itu jangkauannya hanya area kecil dan terbatas. Nah, kalau LAN ini biasanya digunakan di rumah, kantor, sekolah, atau laboratorium. Nah, karena jangkauannya kecil dan terbatas, LAN ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Selanjutnya, pengelolaan LAN ini relatif lebih sederhana karena memiliki jangkauan kecil dan terbatas. Nah, contoh jaringan LAN itu apa Pak? Contoh jaringan LAN itu seperti jaringan komputer di laboratorium sekolah kita. Nah, jenis jaringan tadi kan baru LAN. Sekarang kita masuk ke MAN. MAN itu apa Pak? Metropolitan Area Network. Nah, kalau Metropolitan Area Network ini karakteristiknya lebih besar ya teman-teman. Bisa mencakup satu wilayah kota.
Dan MAN ini bisa menghubungkan beberapa LAN. Selanjutnya kita ke yang lebih besar sedikit, ada Wide Area Network. Karakteristiknya apa Pak? Karakteristiknya dia mencakup wilayah yang sangat luas, bisa antar kota, antar provinsi, antar negara, atau antar benua. Contoh terbesarnya apa? Internet seperti yang kalian gunakan saat ini. Nah, kalian sudah memahami pengertiannya, kalian sudah memahami manfaatnya, kalian juga sudah memahami apa itu jaringan-jaringan berdasarkan jangkauannya. Kali ini kalian harus paham mengenai komponen-komponen dasar jaringan komputer. Yang pertama ada hardware. Hardware itu perangkat kelas. Dalam konteks jaringan komputer, hardware yang digunakan itu seperti apa? Yang pertama ada komputer, kabel jaringan, switch, dan router. Yang kedua, hardware itu tidak bisa berjalan sendiri kalau nggak ada software. Software itu apa Pak? Software itu perangkat lunak. Seperti apa? Sistem operasi dan aplikasi jaringan. Meskipun ada hardware dan ada software, itu juga tidak bisa mencukupi suatu jaringan komputer kalau nggak ada brandware. Brandware itu apa Pak? Brandware itu administrator dan pengguna jaringan. Seperti apa? Mungkin seperti admin lab, pengelola, dan pengguna jaringan seperti kalian. Nah, saatnya kita masuk ke latihan terbimbing. Nah, kalian tadi juga sudah memahami apa-apa saja materinya. Sebelumnya kalian ada yang mau ditanyakan tentang materinya, atau kita juga bisa kembali lagi ke materi, atau sudah cukup? Cukup. Nah, nanti akan Bapak tunjuk siapa yang akan menjawabnya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jaringan komputer di laboratorium sekolah termasuk jenis jaringan apa? Saya tunjuk ya. Kamu Mas, bisa dibaca dulu soalnya. Jaringan komputer di laboratorium sekolah termasuk jenis jaringan apa? Ya, bisa jaringan LAN Pak. Ya betul sekali. Kenapa ke jaringan LAN? Karena kembali lagi, karena LAN itu jenis jangkauannya itu hanya kecil di suatu area atau suatu lingkup yang sangat kecil. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, internet termasuk jenis jaringan apa? Mungkin bisa Mbaknya, bisa dibaca dulu soalnya. Internet termasuk jenis jaringan apa? Ya, bisa dijawab. Termasuk jaringan LAN Pak. Ya, benar sekali. Terus yang ketiga, sebutkan satu contoh perangkat hardware jaringan. Bisa dijawab Mbaknya yang belakang? Saya Pak. Iya. Sebutkan satu contoh perangkat hardware jaringan. Iya. Perangkat hardware jaringan itu switch Pak. Benar sekali. Switch ya, switch itu termasuk kategori hardware jaringan. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan latihan mandiri yang akan kalian kerjakan di rumah. Yang pertama ada dua soal. Yang pertama, sebutkan satu contoh jaringan LAN di lingkungan sekitar kalian. Dan yang kedua, sebutkan 3 komponen jaringan yang terlibat. Nah, Bapak harap kalian mengerjakan secara mandiri, bisa dikerjakan di dalam Word atau di Docs yang nantinya akan Bapak berikan link pengumpulannya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita memasuki bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, pelajaran kita pagi ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, jaringan komputer menghubungkan perangkat untuk berbagi sumber daya. Nah, yang kedua, jenis jaringan berdasarkan jangkauan ada 3. Yang pertama ada LAN, yang kedua ada MAN, yang ketiga ada WAN. Nah, yang terakhir, komponen jaringan itu ada 3. Yang pertama ada apa? Hardware, software, dan brainware. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, juga sudah diberikan tugas, mohon nanti bisa dikerjakan. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Doa dicukupkan. Amin. Sekian pelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.